Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kesehatan serta kesempatan sehingga kita bisa dapat menyelesaikan tugas ini. Tak lupa pula kita kirimkan salam beserta salawat kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menderang. Mungkin pembelajaran kali ini sangat berbeda karena kita diberi cobaan, yaitu salah satu wabah COVID-19. Semoga COVID ini cepat berlalu. Baik, sebelum saya akan mempresentasikan hasil PPT saya, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Elsie Sunaria dengan NIM 201117117 dari kelas manajemen C Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baik, mungkin langsung saja saya akan mempresentasikan hasil PPT saya dengan bisnis plan dengan judul Bolu Pandan. Di mana di zaman sekarang ini atau di zaman yang sangat modern ini banyak orang yang ingin membuat acara atau kegiatan acara sangat secara praktis dan efisien, seperti halnya dalam penyiapan makanan dan hidangan. Biasanya mereka itu lebih memilih untuk membeli makanan daripada untuk membuat makanan sendiri dengan alasan berbagai pertimbangan. Waktu dan tenaga, berbagai usaha makanan memang bermunculan sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Apalagi di kalangan ibu-ibu yang sering hanya membeli makanan untuk acara-acaranya. Apalagi usaha kuliner ini berupa kue, baik kue kering maupun kue basah. Salah satu jenis kue yang banyak diminati oleh konsumen itu kue bolu, di mana kue bolu ini sangat cocok untuk cemilan pengganjal perut sebab mengandung banyak karbohidrat dari tepung dan glukosa untuk menambah energi dalam beraktivitas. Yang kedua itu tujuan mendirikan usaha. Adapun tujuan saya untuk mendirikan usaha ini tentu saja bisa mendapatkan pengalaman langsung dan mengaplikasikan ilmu kewirausahaan ke dalam praktik yang sesungguhnya. Karena dengan melalui penjualan dan pemasaran ini secara tidak langsung kita untuk dituntut berinteraksi dengan orang yang banyak. Bagaimana kita cara menawarkan dengan baik dan sopan dan meyakinkan pembeli untuk membeli produk yang ditawarkan dan memberikan pelayanan yang terbaik agar pembeli merasa puas. Bukan hanya kita mencari konsumen untuk membeli produk kita, tetapi juga kita harus mempertahankan keyakinan atau kepercayaan konsumen kepada produk yang kita pasarkan. Selanjutnya kegiatan usaha, di mana dalam analisis peluang usaha tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangan, di mana yang pertama itu strength atau kekuatan, terbagi atas tiga. Yang pertama harga terjangkau, kualitas produk terjamin, dan yang ketiga proses pembuatan mudah dan sederhana. Yang kedua itu weakness atau kelemahan, di mana jangkauan pemasaran masih terbatas atau masih di tempat-tempat terdekat seperti warung-warung terdekat. Yang kedua itu banyaknya pesaing menawarkan dalam harga yang lebih murah. Dan yang ketiga opportunity, di mana banyaknya masyarakat yang suka dengan kue bolu ini. Dan yang keempat threat atau ancaman, adanya produk sejenis, di mana selera konsumen yang selalu berubah-ubah mempunyai pengaruh yang besar terhadap pembelian produk. Adapun bauran pemasaran atau marketing mix analisis 4P terbagi atas 4 seperti produk, price, promotion, dan place, di mana produk di sini kue bolu berasa bolu pandan manis dan empuk dengan rasa yang nikmat. Dan yang kedua price atau harga bolu pandan yang cukup terjangkau di kalangan masyarakat. Dan yang ketiga promotion atau promosi, di mana promosi yang dilakukan bisa lewat sosial media dan dapat potongan harga jika membeli lebih dari 3 porsi. Dan yang ketiga place atau tempat, tentu saja tempat usaha yang dilakukan masih di sekitaran rumah. Dalam aspek pasar dan pemasaran, dalam hal pemasaran akan dimulai dengan memasarkan ke warung-warung sekitar rumah dan bisa pesan melalui sosial media seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, dan lain-lain. Adapun bahan-bahan yang digunakan saat membuat bolu pandan yaitu susu, pandan pasta, blue band, telur, terigu, seres, atau keju. Kita bisa memilih di sini salah satunya, baik kita mau menggunakan seres ataupun keju, tergantung selera. Dan yang terakhir itu gula.
menggunakannya itu seperti oven, mixer, kompor, dan talenan. Adapun harga-harga bahan yang diperlukan saat membuat bolu pandannya itu, yang pertama telur, di mana satu telur ini berharga 2.000, di mana dalam satu adonan itu kita membutuhkan 4 telur, sehingga totalnya itu 8.000. Yang kedua, gula 1/4 kilogram seharga 4.000, terigu 1/4 kilogram juga seharga 2.500, susu kental manis yang kecil atau saset seharga 1.000, SP atau TBN seharga 2.000, mentega atau margarin yang berukuran kecil seharga 2.500, misis seharga 3.000, dan keju seharga 2.500. Jadi perkiraan membuat 5 kue bolu per hari itu 27.000, sehingga modal dalam 1 bulan bulan dikali 30 hari totalnya itu seperti yang tertera di slide 4.050.000. Selanjutnya yaitu yang pertama, listrik per bulan itu seharga 50, loyang seharga 25.000, sehingga 2 yang dibutuhkan, jadi totalnya 50.000, gas, kompor gas, oven, mixer, sehingga total yang dibutuhkan alat-alat itu sebanyak 1.190.000. Adapun keterangannya, setiap hari dijual 5 bolu, 5 hari dikali 40.000 sama dengan 200 per hari. Seperti yang tertera dalam slide, dalam 1 hari, dalam satu bulan itu dibutuhkan 200.000 dikali 30 hari, sehingga menghasilkan 6 juta. Modal bahan dan peralatan jika disatukan itu 5.240.000. Keuntungan yang didapatkannya itu 760. Baik, itulah tadi hasil PPT saya. Adapun kesimpulannya itu, dalam melakukan suatu usaha pasti memerlukan proses pembelajaran dari berbagai pengalaman usaha yang sudah dijalankan, agar dapat memetik pelajaran dan usaha sebelumnya, sehingga dapat mengembangkan usaha dengan lebih baik lagi dan dapat berjalan dengan lancar. Dan dalam usaha, asal ada kemauan untuk berusaha dan keinginan pasti bisa melakukannya. Di sisi lain, kita juga harus bisa melihat peluang yang ada seperti segmentasi produk tepat, target pasar sesuai, dan lain-lain. Apalagi kita yang baru memulai bisnis atau usaha, tentu saja kita harus bertanya kepada yang lebih mahir atau yang sudah mahir dalam berbisnis, yang lebih bermahir dalam berbisnis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.